Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Aryan. Eh, aku masih awal, masih pertama banget di ngomong begini ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau gaya dan bahasanya itu belepotan. Jadi gini teman-teman, aku tuh bikin channel. Nah, namanya tuh ini Aryan. Aryan mah nama gua. Nah, namanya itu Financial 01. Jadi ini semua tuh ada sejarahnya teman-teman. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Di channel ini saya itu bukan bermaksud untuk memberikan video tentang edukasi masalah finansial ya. Tapi di channel ini itu akan merekam proses pembelajaran saya dalam belajar finansial. Financial 01. Kalau financial sendiri teman-teman pasti udah tahu ya, arti dari financial itu sendiri. 01, kenapa aku namain 01? Karena gini teman-teman. 01 ini sebenarnya ada maknanya sendiri. Untuk kosong itu, aku untuk saat ini teman-teman, masalah keuangan atau finansial ini benar-benar nol teman-teman. Nggak minus ya, tapi benar-benar nol. Nggak punya tabungan, nggak ada dana darurat, pokoknya nol, bukan minus. Itu nanti aku ceritain kenapa saya bisa dalam kondisi nol seperti ini. Nah, 01 ini adalah aku artikan sebagai permulaan teman-teman. Jadi aku membuat channel YouTube ini dimulai saat keuanganku nol dan aku dengan kesadaran penuh ingin memperbaiki tentang finansialku atau keuanganku sendiri. Jadi itulah sedikit atau sekilas makna tentang nama channel YouTube aku teman-teman. Nah, isi dari channelku ini nanti itu proses record screen, karena jujur aku belum bisa atau belum mampu ya, dikatakan masih belum mampu atau gimana sih, aku belum bisa ngomong di depan kamera dengan menampilkan muka. Jadi untuk sementara ini channelku ini berisi tentang rekaman layar sama suara aku doang. Nanti kalau kemungkinan aku udah pandai ngomong di depan kamera, kemungkinan aku akan menampilkan muka teman-teman. Nah, di isi dari pembelajaranku ini nanti teman-teman, jadi aku menggunakan AI ya. Aku pakai Copilot. Nanti menyesuaikan aja sih antara Copilot, Gemini atau ChatGPT. Untuk sementara ini aku pakai Copilot. Nah, nanti dengan Copilot ini aku akan belajar dari basic, benar-benar basic teman-teman, karena aku backgroundnya emang pendidikannya bukan pendidikan ekonomi ya. Jadi aku nggak ada basic sama sekali tentang keuangan. Itulah mengapa hingga saat ini dengan umur yang segini keuanganku masih nol teman-teman. Ya alhamdulillahnya aku belum ada tanggungan. Terus gaya hidupku bisa dikatakan gaya hidup yang seperti apa ya. Jadi kayak nggak ada target atau nggak ada keinginan yang ingin dicapai gitu teman-teman. Beda sama beberapa orang ya, atau kebanyakan orang itu kayak, wah aku
ingin beli ini, ingin beli itu, aku ingin pencapaian ini, aku pencapaian itu. Nah, kalau aku nggak teman-teman, aku ngalir aja gitu. Ngalir dalam artian ketika aku punya uang, aku beli keinginan, entah itu HP, sepatu, atau apa. Semisal ada uang 3 juta, langsung aku beliin semuanya 3 juta. Itulah. Karena selama ini aku nggak ada kesadaran tentang keuangan teman-teman. Dan sekarang aku mulai sadar untuk kedepannya nanti bagaimana aku harus benar-benar sadar, harus benar-benar menyadari bahwa di hidupku itu basicnya adalah keuangan. Kenapa aku bilang basicnya keuangan? Karena satu, aku hidup sendiri ya teman-teman. Sendiri dalam artian aku nggak ada support financial dari orang tua, aku nggak ada semacam aset atau apa yang bisa mendatangkan income. Jadi ya sendiri, kalau aku kerja ya dapat duit, kalau aku nggak kerja ya nggak dapat duit, kayak gitu. Nah, kebetulan teman-teman di bulan Agustus ini aku baru bukan pertama kali sih, lebih tepatnya baru memulai pekerjaan baru teman-teman. Jadi yang di pekerjaan lama itu aku hampir 1 tahun dengan gaji ya di bawah UMR, tapi hampir UMR lah, UMR Tangerang hampir, tapi di bawah, masih di bawah ya, nggak sampai UMR Tangerang. Itu setahun teman-teman, hampir mau setahun aku kerja. Dengan percobaan itu, aku percobaan kalau nggak salah berapa ya? Percobaan itu kalau nggak salah 2 bulan, percoba 2 bulan dengan gaji 2,5 ya. Habis itu naik, udah terus mentok sampai kemarin resign itu. Harusnya kalau orang pinter manajemen keuangan ya, atau sadar akan finansial, dengan kerja selama hampir 1 tahun itu harusnya ya minimal punya dana darurat ketika resign atau ketika kita tidak punya kerjaan gitu. Kita harus sadar akan dana darurat. Nah, masalahnya itu aku nggak teman-teman. Gajian pengen ini beli, bulan depan pengen itu lagi beli, dan belinya itu bukan beli-beli yang ketika dijual harganya masih kayak tinggi gitu ya, atau apa, atau memiliki value after sales yang bagus gitu, enggak teman-teman. Jadi aku kayak beli laptop itu aku terakhir beli 4,3, jual cuman laku 3,5 kayak gitu. Jadi turun. Terus uangnya kepakai buat kebutuhan ini itu, akhirnya udah mulai dari nol lagi, gajian lagi, pengen beli ini lagi, gajian itu beli. Nah, ketika hampir 1 tahun itu aku udah mulai nggak nyaman teman-teman di tempat kerja yang kemarin itu. Akhirnya aku resign itu nggak nyampe 1 minggu teman-teman, aku langsung mulai nyari kerjaan lagi. Aku nyarinya lewat aplikasi OLX ya. Aku nyari ke situ, terus mulai apply resume kemana-mana. Setiap loker yang sekiranya sesuai dengan minat sama skill aku apply resume semua. Terus pernah dapat panggilan itu sampai ke Jakarta, di daerah mana ya? Daerah mana ya? Lupa, pokoknya daerahnya tuh daerah elit-elit gitu guys. Teman-teman, sorry. Jadi sempat kesana, sempat di interview, langsung keterima. Setelah itu karena nggak ada mesnya teman-teman, jadi itulah sama ownernya itu
disuruh nemenin karyawannya buat nemenin aku nyari kos-kosan teman-teman. Jadi habis interview diterima fix, mulai kerja secepatnya. Habis itu suruh nyari kos terlebih dahulu. Udah nyari kos sana sini, kebetulan deket juga, emang deket dari kos ya. Maksudnya dari area perkosan gitu, kantornya itu deket. Tapi ya itu teman-teman, paling murah itu kemarin berapa ya? 1,5 itu lah paling murah, dengan tempat yang sebenarnya kalau dibandingin Tangerang jauh ya. Dengan 1,5 itu udah dapat kosan elit. Ibaratnya elit itu ya udah AC, udah kamar mandi dalam kayak gitu. Nah karena itu di Jakarta 1,5 itu masih kayak kosan biasa gitu teman-teman ya. AC belum ada tapi kamar mandi ada di dalam kayak gitu. Akhirnya aku penuh dengan pertimbangan, akhirnya nggak aku lanjut. Terus besoknya aku ngelamar lagi. Nah kebetulan langsung dapet di Tangerang teman-teman. Yang masih satu kota. Ya udah, akhirnya aku langsung interview, keterima. Selang beberapa hari aku langsung masuk. Pertama interview itu aku inginnya nyari kos teman-teman, ingin nyari kos yang terjangkau ya. Kebetulan ada salah satu karyawannya itu yang ngasih tahu kalau di sini tuh deket sama kosan yang agak murah-murah gitu ya. Akhirnya ya Pak, saya masuk mulai hari sekian, tapi izinkan saya untuk nyari kosan terlebih dahulu. Udah akhirnya 2 hari sebelum kerja itu aku mikir teman-teman, nyari kosan atau apa, atau tinggal di mes, karena kebetulan bosnya yang baru ini juga nawarin buat stay di mes. Nah sebenarnya aku untuk stay di mes itu kurang apa ya, kurang nyaman lah pokoknya. Aku mikirku sekamar bareng-bareng dan segini. Oh ternyata enggak. Ya udah akhirnya aku putusin buat stay di mes untuk sementara. Mungkin sampai 2 atau 3 bulanan setelah pegang uang gitu ya teman-teman. Nah itu kita lanjut ke topik ini, ke topik channel YouTube ya. Nah itulah tadi sejarahnya aku mengapa mulai channel ini. Nah di channel ini tuh aku ingin merekam semua pembelajaranku tentang finansial ya teman-teman. Aku sumbernya itu ya, untuk saat ini aku ditanya AI gini teman-teman, karena aku mau belajarnya itu bener-bener basic, bener-bener nol, nggak ada background ekonomi, nggak ada wawasan tentang keuangan. Jadi aku harus bener-bener mulai dari nol. Nah di channel ini, oh ya teman-teman, sebelumnya aku udah pernah bikin channel ya, tapi belum sampai monet. Kalau nggak salah nyampe berapa ya, belum ada 50 subscriber gitu, tapi random teman-teman. Itu pun yang nonton nggak ada, paling nonton mentok views 1.400 itu di video short. Kalau video panjang nonton paling 3, 5, mentok-mentok 12 kayak gitu teman-teman. Akhirnya aku bikin channel satu lagi yang mau aku fokuskan untuk aku belajar ini teman-teman. Jadi di pembelajaran ini itu aku pengen mengenal fundamentalnya ya. Fundamental itu kayak apa ya, dasar lah, kayak dasar kayak gitu. Semisal fundamental belajar finansial. Cuman di Copilot ini responnya kurang cepet ya teman-teman, kurang apa ya. Kalau ChatGPT itu kan ketika kita ngetik pertanyaan, enter, beberapa detik langsung keluar gitu kan jawabannya itu kan. Kalau Gemini itu kayak dia harus loading, Copilot itu dia harus kayak loading dulu, atau mungkin meng-crawl data dulu dari sumbernya kayak gitu.
Jadi kemungkinan nanti aku mau ganti mana yang lebih cepat, atau kemungkinan nanti aku bandingin dulu dari ketiga AI itu mana yang jawabannya itu menurut aku mudah dipahami ya teman-teman. Nah, ini untuk di awal itu belajar fundamental keuangan adalah langkah penting untuk memahami bagaimana mengelola dan menginvestasikan uang dengan bijak. Nah, menginvestasikan uang ya belum ada ya teman-teman. Dan pokoknya ini di awal nanti aku akan belajar ini fundamental ini. Fundamental itu meliputi apa saja, yaitu yang pertama poin pertama adalah tentang laporan keuangan, rasio keuangan, analisis industri, sampai analisis industri, prospek pertumbuhan, data ekonomi makro dan sebagainya. Ini fundamental ya, maksudnya dasar atau basicnya ya. Nanti juga bakal aku pilih-pilih mana yang harus aku pelajari dan sekiranya penting buat wawasan aku gitu ya. Sekali lagi di sini saya bukan memberi edukasi ya teman-teman. Di sini hanya rekaman atau proses saya belajar. Nah, dalam proses belajar ini kemungkinan ada teman-teman juga yang sampai saat ini belum sadar akan keuangan. Dengan melihat video saya ini mungkin akan termotivasi untuk ikut belajar juga, atau mungkin dalam proses belajarku ini kemungkinan adalah ya pasti banyak lah teman-teman yang mungkin mengasih ide kayak ide strategi belajar. Untuk belajar ini kamu sebaiknya seperti ini loh, untuk belajar itu kamu sebaiknya yang benar seperti ini. Nah itu aku berharapnya itu, jadi dari teman-teman yang nonton aku dapat masukan, aku juga bisa ngasih motivasi buat teman-teman ikut belajar juga kayak begitu. Jadi bukan ngasih edukasi, ngasih ilmu gitu ya. Ini hanya kayak anggap aja kayak study with me gitulah teman-teman. Nah, di fundamental ini itu kita belajar laporan keuangan. Oke. Nah, terus strategi memulai belajar finansial mulai dari nol. Responnya mulai belajar. Oh iya teman-teman, untungnya itu dalam hidupku itu ya emang dari kecil itu udah tertanam kamu jangan sampai hutang. Nah aku alhamdulillah sampai detik ini tuh gak ada hutang ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya itu aja sih, gak ada hutang. Cuman di sisi lainnya yaitu aku gak bisa ngelola keuangan, gak bisa nge-manage, gak bisa ngatur sebaiknya bagaimana, yang benar bagaimana. Itu kejelekan ya, kejelekan sih pokoknya itu. Jadi ketika kajian ingin ini beli, pengen itu beli tanpa mikir gitu teman-teman ya. Ketika ada sesuatu kejadian yang membuat kita nggak bisa kerja ya akhirnya kita kelabakan sendiri karena nggak punya dana darurat teman-teman. Nah selanjutnya, memulai belajar keuangan dari nol terasa menantang, tapi dengan pendekatan yang tepat Anda bisa menguasainya. Menantangnya itu seperti apa teman-teman? Pahami dasar-dasar keuangan pribadi, anggaran, tabungan, utang. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini ya ada ide atau masukan strategi belajarnya itu yang benar bagaimana ya. Ya pokoknya ngasih ide lah teman-teman. Kamu harusnya belajarnya bikin jurnal atau bikin
semacam rangkuman atau seperti apa supaya mudah. Kalau begini kan apa ya teman-teman, ya sebenarnya bagus dengan artikel-artikel yang seperti ini, cuman kadang-kadang itu ada beberapa poin yang sebenarnya itu nggak perlu ya untuk diketahui secara mendalam gitu. Kayak semisal utang kan, aku emang menghindari hutang ya, mungkin ya tahu fundamentalnya utang itu harus mengembalikan, bayar bunga dan sebagainya, itu cukup tahu itu aja sih, nggak sampai harus belajar dalam detail gitu, nggak. Jadi kalau belajar di Google atau Google pakai AI itu begini ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang kemungkinan itu nggak penting buat kita pelajarin tapi muncul. Nah, nanti sesuai intro YouTube aku yang sudah aku bikin ini teman-teman ya, aku tuh ada bikin mana ya, intro itu ada tulisannya apa ya, aduh baru dibikin ini, belajar analisis finansial. Nah, selain belajar nanti kemungkinan aku kan, namanya proses belajar ya teman-teman, entah 2, 3 atau 5 bulan kemudian aku udah tahu basic ya, nanti aku akan ke proses ke analisis gitulah teman-teman. Aku sebenarnya suka kayak analisis kayak gitu, cuman kadang-kadang kesukaanku itu kalah sama mager. Jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu expert dalam mengembangkan kesukaanku menganalisa itu teman-teman. Nah, nanti setelah beberapa bulan aku menguasai fundamental dari finansial sendiri, aku akan belajar menganalisa teman-teman. Jadi apa yang akan aku analisa tuh kayak gini nih. Semisal di awal kan laporan keuangan, nanti aku akan pelajari secara mendetail teman-teman. Akan aku pelajari semua tentang poin pertama ini, tentang laporan keuangan ini secara mendetail gitu. Terus aku akan bikin analisa. Pokoknya analisa lah. Nanti teman-teman ikutin aja lah bagaimana caraku menganalisa tentang pembelajaran ini. Terus kalau teman-teman yang sudah memiliki wawasan, boleh untuk disumbangkan ide-idenya menganalisa. Nah, aku suka ini teman-teman, kayak grafik-grafik ini ya. Kalau ini apa ini? Ini trading view tuh kayak ya inilah sekumpulan informasi beginilah, teman-teman bisa buka sendiri. Ini masih jauh ya, maksudnya masih fundamental finansial aja aku belum tahu, apalagi sampai mempelajari seperti ini teman-teman. Ini nanti di bidang investasi. Nah, aku pengennya tuh nganalisa ya kayak nganalisa seperti ini teman-teman. Tuh ada, pokoknya pembelajarannya itu secara mendetail gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi maksud aku bikin channel YouTube namanya ini tuh ini. Jadi aku ingin merekam semua tentang pembelajaranku dengan tujuan untuk mengabadikan proses belajarku. Terus siapa tahu bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang ingin belajar juga. Kebetulan teman-teman, aku bikinnya itu pas tanggal ini 17 Agustus, pas Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke berapa ya sekarang? RI 2024. Mana sih? 79 ya. Ini 79 ya.
pas di hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Ya semoga aja dengan dimulai di hari yang baik dan bersejarah ini, channelku juga kedepannya memiliki sejarah yang baik juga, atau memiliki manfaat yang baik juga buat teman-teman, buat saya sendiri, kayak begitu. Nah, itulah sekilas perkenalan dari channel finansial ini ya teman-teman. Apa ya, masih belepotan teman-teman. Aku minta dukungan dari teman-teman, minta ditemanin proses belajarku, dikasih support, dikasih masukan, dikasih ide, dibantu buat share juga supaya banyak orang yang termotivasi, atau mungkin di-share ke orang-orang yang lebih tahu. Jadi ketika saya ada kesalahan dalam proses belajar, bisa dievaluasi teman-teman, begitu. Oke teman-teman, perkenalan singkat itu takutnya kelamaan ngobrol ya kan. Itulah perkenalan singkat aku. Untuk kedepannya saya belajar mengenai fundamental finansial. Nah, segitu dulu teman-teman pengenalan singkat dari channel Finansial 01. Buat teman-teman tolong bantu untuk komen, like, share, subscribe supaya saya juga tambah semangat untuk membuat konten, semangat untuk belajar, dan see you.